Halo, ketemu lagi di Hobi Fajri. Kali ini kita akan membudidayakan ikan glowfish ya teman-teman. Nah ini untuk langkah pertama ya kita harus menyiapkan media tank pemijahannya. Ini saya bersihkan dulu teman-teman. Biar tidak ada penyakit nantinya. Terus ini kita bersihkan juga media filternya. Kalau bisa sebersih mungkin ya teman-teman. Karena ini kan tank untuk pemijahan, jadi kalau bisa benar-benar harus steril. Kita bersihkan nanti. Oke, ini sudah dicuci ya teman-teman, sudah dibersihkan, dan ini tanknya juga udah dibersihkan. Lalu kita masukkan saja ke dalam akuarium. Kita ratakan dulu batunya. Oke, biar nanti nggak tumpang tindih teman-teman. Oke, kita ratakan, terus kita pasang selangnya. Nah, ini udah siap teman-teman ya, tinggal kita isi air. Saya menggunakan air sumur ya teman-teman, air dari Tetmon. Saya isi langsung dari keran. Nah ini dulu kita tunggu penuh dulu. Oke, kita tunggu ya A few moments later. teman-teman. Kalau bisa agak penuh sedikit karena air ini nanti kita mau endapkan dulu, dibiarkan dulu kalau bisa seharian. Oke, nah ini udah, itu dengan aerator yang kenceng ya teman-teman. Nah setelah itu kita kasih garam ikan ya teman-teman, terus sama methylene blue. Ini kebetulan punya saya sudah habis nih teman-teman, jadi nanti mungkin ke depan saya tambahin lagi. Nah, ini kalau bisa sebanyak mungkin teman-teman, kalau bisa airnya sampai biru. Setelah kita pengisian air baru, terus dengan si aeratornya yang cukup kencang dulu biar dia bersirkulasi airnya. Ini kita endapkan dulu selama 1 harian. Nanti ini kita sambil menunggu. Terus selanjutnya yaitu persiapan media jaringnya ya teman-teman. Nah ini saya pakai jaring media seperti ini teman-teman, atau mungkin teman-teman ada media lainnya yang mungkin seperti ini, boleh dipakai teman-teman. Nah ini cuci dulu teman-teman, disterilkan dulu, kalau bisa cuci bersih, baru kita masukkan ke media tank. Nah, kalau sudah masuk, nah ini kita ikat dulu nih teman-teman, biar enggak ini. Dengan aerator tetap sama ya teman-teman, tetap agak kencang biar airnya bersirkulasi. Ini kalau airnya di dalam tank ini udah 1 hari, ini saya 2 hari malah teman-teman, karena kemarin gak sempet, jadinya saya baru hari ini bisa ngerjainnya. Nah ini kita pilih indukannya, kira-kira di pump kita nih yang mana yang kurang warnanya. Nah saya lihat di sini di pump saya ini warna birunya cuma tinggal segini teman-teman ya. Nah ini indukannya teman-teman, lihat tuh udah besar-besar dan perutnya udah gendut-gendut semua. Nah, ini glowfish yang udah siap pemijahan ya teman-teman, ini sekitar umuran 5 bulan ke atas kalau nggak salah teman-teman. Terlihat dari badannya, postur tubuhnya udah besar sekali. Nah, ini jantannya teman-temannya, ini kebetulan saya gabung dulu jantannya, ada biru, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang ungu.
Nah, terus lanjut ke 3 pemilihan induknya. Nah, ini saya induk untuk pertama kali kita untuk masukin ke dalam tank pemijahan, kalau bisa jantannya dulu teman-teman. Nah, ini saya pilih jantan yang biasa ya, bukan yang slayer. Lihat tubuhnya memang agak kecil teman-teman, karena jantan ya begitu, lebih kecil ketimbang betinanya. Oke, ini kita siapkan, kita masukkan ke dalam tank pemijahan. Nah, dari sini jangan dulu dimasukkan betinanya teman-teman ya. Kita ini dulu, biarkan dulu dia menguasai ini tutorialnya kalau nggak salah. Biarkan dulu dia mengenal ini. Nah, A few moments later. betinanya kita pilih betinanya. Oh, ini yang cocok nih teman-teman, nih perutnya udah besar. Nah, kita ambil yang slayer ya teman-teman. Jadi mungkin nanti keturunannya bisa ada yang biasa, ada yang slayer nanti. Oke, inilah indukan betinanya teman-teman. Oke, kita masukkan. Itu saya tulang sekitar 20 menit sampai 30 menit teman-teman, baru masukin indukan betinanya. Nah, ini kita biarkan lagi. Apa bisa kita lihat, nah, ini masih cuek-cuek teman-teman, karena baru masuk, baru kenalan. Jadi ini dibiarkan dulu. Ini saya masukin sekitar jam 4 kalau nggak salah teman-teman ya, sore hari. Nah, ini kita tunggu sampai keesokannya. Kita biarkan dulu. Kalau ini saya nggak kasih makan teman-teman ya, karena udah saya kasih makan sebelumnya di tank sebelum mereka ini. Jadi biarkan, nggak usah kasih makan, karena kalau kasih makan, kalau nanti makanan yang nggak dimakan nanti mengendap ke dasar akuarium, jadi membuat kotor nanti teman-teman. Jadi kualitas airnya jadinya malah rusak. Nanti dia biarkan tunggu semalaman, nanti pagi kita lihat apakah dia sudah memijah atau bertelur. Nanti kita lihat bisa di dasar akuarium. Oke, langkah keempat, lanjut kita periksa di besok harinya. Nah, ini pagi hari nih teman-teman ya. Nah, itu kita lihat sudah mulai dipepet terus tuh teman-teman indukan betinanya. Dipepet terus, jangan sampai lepas teman-teman. Oke, nah ini kita bisa lihat nih, nanti sudah kira-kira pagi hari ini sudah bertelur atau belum. Dan juga kita bisa lihat dari indukan betinanya itu perutnya besar atau enggak, sudah mengempis atau enggak gitu. Ini saya kasih cahaya biar teman-teman bisa lihat lebih detail. Nah, itu dipepet habis. Nah, ini saya lihat ada beberapa sudah turun ya teman-teman telurnya. Nah, itu kita lihat telurnya sangat kecil sekali teman-teman dan bening. Perlu diketahui juga, telur glowfish teman-teman yang bagus dengan yang tidak itu nanti bisa terlihat teman-teman dari warnanya teman-teman. Kalau memang telurnya glowfish itu yang bagus, itu biasanya tetap bening teman-teman sampai dia menetas. Tapi kalau misalkan telur yang putihnya telurnya berwarna putih ya teman-teman, putih susu gitu, nah itu udah jelek karena mungkin tidak dibuahi oleh jantannya teman-teman. Nah, ini kita lihat lebih dekat. Nah, seperti itu teman-teman, telurnya kecil sekali. Banyak teman-teman, ini bisa ratusan bahkan ribuan ini telurnya. Pemijahan glowfish ini juga susah-susah gampang ya teman-teman ya. Tadi kita harus lihat kondisi air dan juga medianya, terus juga indukan yang sudah benar-benar matang gonatnya teman-teman.
kalau misalkan seperti tadi indukan saya tadi itu udah benar-benar matang dan perutnya udah benar-benar terlihat besar, jadi makanya telurnya banyak. Tapi ini belum tentu jadi semua teman-teman ya, sekitar mungkin 60-80%-nya yang bisa menetas. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat nih, seperti inilah nih glowfish kalau sedang di pemijahan. Jadi dipepet terus sama jantannya sampai dia mengeluarkan telur. Nah, ini kita juga bisa lihat nih telur-telurnya juga masih ada yang menempel nih teman-teman di jaringnya. Tuh, itu telurnya tuh yang bening-bening itu teman. Nah, itu nanti bisa kita turunin setelah kita rasa si betinanya perutnya sudah agak kempes teman-teman ya. Dibiarkan dulu. Kalau saya ini pantau pagi ini teman-teman ya. Nanti saya coba karena lihat betinanya masih agak gendut perutnya, jadi nanti saya pantau lagi siang teman. Nah itu teman-teman, glowfishnya memijah, melepaskan telur seperti itu. Kalau untuk guppy kan dia langsung beranak ya teman-teman, tapi kalau glowfish dia bertelur. Makanya risikonya untuk budidaya glowfish nih agak besar gitu. Kalau kita nggak jaga kualitas air, kualitas tank, tempat pemijahannya, ya kemungkinan besar telur-telurnya pada nggak menetas teman-teman. Dan yang penting itu methylene blue teman-teman, itu paling penting karena untuk menghindari jamur ya teman-teman. Karena kalau nggak dikasih methylene blue udah pasti telurnya nanti bakal berjamur, walaupun memang sudah dikasih masih ada juga teman-teman, tapi kemungkinan kecil rusak telurnya gara-gara jamur. Seperti ini teman-teman. Nah dipepet terus, jangan sampai kendor. Nah, dikejar terus teman-teman sama ini. Kita lihat juga tuh badan betinanya lebih besar pada jantannya, cuma ya seperti ini pemijahan glowfish teman-teman. Ini saya warna biru ya, nanti kemungkinan video-video selanjutnya saya coba pemijahan warna-warna lain. Jadi untuk teman-teman yang baru nonton ini, baru temu channel ini, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Nah ini saya pantau siang teman-teman, saya lihat siangnya, saya lihat nah ini sudah mulai banyak teman-teman, cuman ada beberapa yang putih tuh teman-teman. Nah yang putih ini tandanya ini telurnya udah rusak, jadi nggak bakal bisa menetas. Tapi kalau perbandingannya ini, kalau ini nggak kelihatan ya di kamera teman-teman, ini lebih banyak yang beningnya teman-teman. Jadi nggak usah takut, biarin aja yang putihnya ini berserakan. Oke, untuk langkah kelima pemisahan induk. Nah ini kan sudah kita pantau. Nah baru kita pisahkan yang betina, kita masukkan ke tank betina. Nah, kita masukkan teman-teman. Oh iya, itu fungsinya jaring itu teman-teman ya, untuk menghindari indukan betinanya memakan telurnya kembali teman-teman. Karena saya pernah nggak pakai ini, ya dia bertelur tapi betinanya ini dimakanin lagi teman-teman. Ya memang nggak semuanya, ada beberapa yang sudah menetas ya, cuman hasilnya sedikit teman-teman, jadi nggak banyak karena ya itu tadi dimakanin sama betinanya. Makanya saya alternatif menggunakan pakai jaring ini, dan ini udah berhasil saya lakukan di farm saya teman-teman. Ya, terbukti udah banyak tuh ini stok saya. Mungkin dalam berapa hari udah habis lagi ini teman-teman stoknya, karena udah banyak yang nunggu. Tuh ini karena saya kalau jual di sekitaran ukuran 3 cm teman-teman, kurang lebih. Nah ini kita keprek namanya, jadi biar telur yang menempel di jaring
bisa turun semua dia teman-teman. Abaikan yang putih ya teman, jangan panik dulu karena yang beningnya itu lebih banyak teman-teman. Kalau memang benar airnya kita jaga kualitasnya di awal menggunakan methylene blue. Kalau memang kualitas airnya nggak terjaga ya bisa-bisa putih semua, walaupun memang sudah dibuahi oleh jantan, karena yaitu pasti dia diserang jamur bertebaran teman-teman. Nah, setelah sekiranya memang sudah nggak ada yang menempel, baru kita lepas, kita ambil keranjangnya ini dan kita biarkan dulu. Oke, ini kita ambil dulu teman-teman. Kita taruh dulu. Oke, nah ini udah selesai teman-teman pemijahannya. Jadi setelah ini kita tunggu sampai besok pagi teman-teman. Dengan aeratornya nanti kita setting ke tingkat yang rendah, jangan setting yang kenceng kayak gini teman-teman. Nanti ketika dia menetes melayang-melayang mati semua nanti. Jadi nanti kita setting ke rendah. Nah ini kita lihat kembali, boleh lihat putihnya memang banyak, tapi yang beningnya ini lebih banyak teman-teman. Jadi tidak usah takut, kita tunggu saja sampai pagi. Nah pagi-pagi nanti kita bisa lihat tuh buraya kecil-kecil sekali, bahkan di kamera pun tidak bisa tampak. Tapi itu nanti saya lanjutkan di part 2 ya teman-teman. Jadi jika teman-teman mau pemula untuk mencoba budidaya glowfish, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa diketik loncengnya. Jadi nanti ketika part 2 nya ini muncul, nanti teman-teman bisa nonton untuk yang pertama. Nanti selanjutnya kita lanjut di part 2 ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.